dan kondisinya ini adalah Innova diesel. Jadi buat teman-teman yang nyari diesel, yuk kita langsung cek aja. Ini ada Honda CR-Z tahun 2013. Oke guys, ini salah satu mobil favorit. Ini adalah Honda Civic FD1 atau FD1 ya, yang 1800 cc. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam buat lo semua yang lagi ada di channel gue. Oke, balik lagi di channel Dozo21 di hashtag atau di konten Dozo Otomotif. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang JBA, balai lelang terbesar nih yang ada di Jakarta dan juga mungkin di beberapa kota di Indonesia ya. Oke, kali ini di JBA ada mobil-mobil apa aja yang akan direview di channel Dozo21. Ikutin aja video gue sampai selesai. Semoga informasi ini bisa menjadi informasi yang valid dan juga informasi yang bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, saksikan terus video gue sampai selesai. Oke guys, ini ada mobil Honda City. Kita langsung cek aja kondisinya sih, kayaknya agak apik ya. Ini adalah Honda City SX8 2001 manual transmission. Ini masuknya ke 1500 cc. Warnanya abu-abu metalik seperti ini. Odometer di 264 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksterior D, interior D, mesinnya di C nih. Jadi kondisinya masih terbilang cukup apik. Kita cek aja dulu sekelilingnya. Ini di bagian fendernya agak-agak ngikutin BMW ya. Jadi ini versinya warna-warna BMW M3 seperti ini, tapi ya ini bukan BMW. Velgnya sudah diganti seperti ini, 5 spokes ya. Jadi bannya juga cukup dengan profil yang agak lebar tapi sedikit tipis. Bagian belakangnya nih dari depan masih terbilang cukup oke nih. Jadi dari catnya ini gue bilang masih kondisinya cukup ya menurut gue. Kita intip di bagian sisi satunya. Nah, ini di bagian sisi satunya dari Honda City masih terbilang cukup apik juga. Jadi catnya ini masih terbilang cukup terawat sih menurut gua, walaupun ini mobilnya juga sudah lama ya. Kita lihat di bagian headlampnya. Kalau teman-teman tadi lihat headlamp dan fog lampnya ini juga masih terbilang cukup terawat nih, masih rapi banget. Coba kita intip bagian belakangnya nih. Nah, ini di bagian belakangnya stop lamp masih oke, tidak ada titik sensor parkir di belakang. Mobil Honda seperti ini sudah ada defogger ya di bagian belakang. Muffler di belakang ini sudah diganti ya dengan muffler yang lebih besar, jadi mungkin suaranya nih agak ngebas. Kita langsung intip di bagian interiornya. Oke guys, sedikit di bagian interiornya karena ini terkunci. Bagian joknya sudah di retrim warna hitam dan coklat seperti ini, termasuk di bagian trimnya ya, atau di bagian door trimnya warna coklat. Kondisinya sih masih rapi dan cukup apik sih menurut gue. Yang punya sebelumnya nih kayaknya terbilang ngerawat untuk mobil ini. Jadi masuknya ke kategori cukup nih menurut gue. Head unit single din. Jadi di sini konsolnya di tengah ini masih standaran semua, bawaan dari Honda zaman dulunya ya. Oke guys, ini adalah Honda City SX8 2001 manual transmission. Odometer di 264 ribuan. Pajaknya mati di bulan 5 2020 kemarin. Eksterior D, interior D, mesinnya di C. Dia open di harga 39 juta rupiah. Ada di lot 114 di jba.co.id. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, kita di mobil yang cukup unik ya. Ini ada Honda CR-Z tahun 2013 dan di sini kondisinya odometernya di 17 ribuan, pajaknya di bulan September 2019 kemarin ya. Jadi ini harus jadi salah satu PR. Dan di sini eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di C. Nanti akan kita cek sekilas. Di open di harga 225 juta rupiah. Nah, kalau dari kondisinya CR-Z masih cukup mulus ya. Kalau untuk warna catnya cukup shiny, velgnya masih OEM dari bawaan Hondanya, dan kondisi bannya masih kurang lebih 70 atau 60% nih. Headlamp masih oke, proyektornya tapi masih halogen. Lalu di sini grillnya sudah sporty banget ya, termasuk di lipsnya. Kita cek di sisi belakangnya nih. Nah, ini di bagian sisi belakangnya jadi ternyata nih hybrid ya, CR-Z yang hybrid, dan kondisi stop lampnya masih oke, nggak ada titik sensor parkir di belakangnya. Dan ini hatchbacknya kalau gue bilang cukup unik ya kalau untuk CR-Z yang seperti ini. Coba kita intip bagian interiornya. Oke guys, ini bagian interiornya di jok ini trim bawaan pabrik masih terbilang cukup baik ya. Lalu automatic transmission seperti itu, door trimnya masih terbilang cukup oke. Nah, di bagian setir dan juga dashboard belum ada yang terlalu kusam. Ini banyak di setirnya nih ada beberapa tombol ya, termasuk cruise control dan juga beberapa dari media controller. Lalu head unit masih bawaan dari pabrikannya dan kondisinya kalau gue bilang masih terbilang cukup baik nih untuk di interior.
Oke, jadi kita cek lagi, ini adalah Honda CR-Z ZFI ya, atau yang hybrid. Di sini pajaknya kita lihat di bulan 9 2019, lalu di sini odometernya di 17 ribuan, benar. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di C. Nah, di sini kalau di mesin odometernya agak meragukan ya, karena masih 17.000 padahal tahun 2013. Lalu untuk masalah di sini ada beberapa di eksterior tuh, seperti lampu sein belakang gores, terus lampu fog lampnya ada yang mati, lalu kondisi cat apron ya di depan sebelah kiri nih. Oke, jadi seperti ini kondisinya di bagian sebelah kiri dari depan. Kondisinya sih masih terbilang cukup ya kalau menurut gua. Oke guys, itu adalah Honda CR-Z yang hybrid tahun 2013. Odometernya meragukan ya, 17 ribuan. Pajaknya di September 2019 kemarin. Eksteriornya C, interior B, mesinnya di C, di open di 220 juta rupiah. Saat ini ada di lot 185 di Balai Lelang JBA. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id. Oke, lanjut guys, di sini ada mobil keluarga Mazda 8 ya, atau Mazda 8. Kita langsung cek aja. Ini adalah Mazda 8 yang 2300 cc tahun 2012, automatic transmission, warnanya putih seperti ini. Odometernya di 83 ribuan, pajaknya mati di Desember 2019 kemarin ya, sayang ya. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya di B, dan di sini di open di harga 105 juta rupiah. Kita langsung cek aja dulu. Kalau dari bagian interiornya nih memang sudah kusam, tapi di bagian headlamp yang seperti ini nih masih terbilang cukup, termasuk fog lampnya ya. Hanya saja banyak kusam nih di bagian sebelah kiri dari depan. Velgnya masih OEM dari bawaan Mazdanya, dan kondisi bannya kurang lebih sekitar 40-50%. Ini di bagian sebelah kanan dari depan, dan kondisinya sama ya, kusam juga ya. Jadi di sini terlihat banget kusamnya, dan di sini pun juga terlihat sunroofnya, tapi sunroofnya ini kayaknya ada yang bermasalah karena kondisinya kurang terlalu rata ya di bagian atas ya. Terlihat banget nih dari sini di sebelah kanan belakangnya tuh di bagian sunroofnya. Ini di bagian belakangnya dari Mazda 8, dan kondisinya sih masih terbilang cukup apik ya. Untuk stop lampnya masih oke, tidak ada sensor parkir di bagian belakangnya. Ada emblem Mazda 8-nya di sebelah kiri belakang. Sudah di fogger pastinya di belakang, dan juga ada spoilernya ya di bagian atasnya. Nah, untuk Mazda 8 ini juga udah power sliding door ya. Jadi kiri dan kanannya sudah PSD. Kita langsung intip di bagian interiornya, dan di bagian interiornya ini kondisinya sudah captain seat di bagian tengahnya, dan di bagian belakangnya terbilang cukup oke sih untuk masalah di joknya nih. Trimnya masih oke, cuman hanya ada beberapa jamur di bagian kulitnya ya. Sama nih di bagian depannya, di belakang ini sudah ada jamurnya untuk joknya ya. Tapi kondisinya sih masih terbilang cukup oke. Distribusi AC-nya sudah menyeluruh ya ke tiap row-nya ya, di tengah dan juga di bagian belakang. Kita intip di bagian depannya sebentar. Nah, ini layout dashboard dari Mazda 8. Kondisinya sih kalau gue bilang lebih elegan dan sporty ya, warnanya hitam seperti ini. Ini adalah kondisi di bagian setirnya, dan kondisi setirnya masih terbilang cukup oke. Di bagian joknya pun juga masih terbilang cukup oke, hanya ada beberapa kusam di bagian konsol tengahnya ya. Dan di sini adalah fitur untuk pembuka atau penutup dari bagian power sliding door-nya ya. Sama di bagian bagasinya ada di bagian belakang sini. Gue mau coba buka bagasinya, cuman terlalu mepet sama mobil belakang, jadi nggak usah. Jadi power sliding door-nya aja. Oke guys, ini adalah Mazda 8 2300 cc tahun 2012, automatic transmission. Warnanya putih dan agak kusam ya seperti ini. Odometernya di 83 ribuan. Pajaknya mati di bulan 12 2019 kemarin. Agak sayang nih, salah satu PR-nya. Eksteriornya C, interiornya B, mesinnya juga masih di B. Di open di harga 105 juta rupiah. Dia ada di lot 122 di jba.co.id. Untuk validnya teman-teman langsung aja cek jba.co.id. Oke guys, ini ada mobil tua tapi sudah agak dimodif, dan kondisinya ini adalah Innova diesel. Jadi buat teman-teman yang nyari diesel, yuk kita langsung cek aja dulu. Ini adalah Toyota Innova diesel 2013, dan di sini masih belum begitu banyak yang terdata ya. Untuk masalah transmisinya nanti kita intip aja. Lalu di sini masuknya di 2500 cc, eksteriornya belum kedata, semuanya nanti kita akan coba cek. Pajaknya mati di bulan 5 2017. Ini kondisi pajaknya nih di 2017, dia open di harga 145 juta rupiah. Kita coba cek aja. Di bagian eksterior ini catnya sih masih terbilang cukup apik, hanya butuh dipoles lagi. Di bagian headlampnya sudah dimodif dengan Proji LED seperti ini, dan juga ada motif DRL-nya di bagian bawahnya. Kondisinya agak kurang presisi ya di bagian bumper dan juga fender sebelah kiri depan. Lalu untuk di bagian
Bodi sebelah kirinya terbilang cukup apik sih, masih normal ya menurut gua, sudah ada footstepnya. Velgnya juga masih OEM Toyota dan kondisi bannya di sini kurang lebih sekitar 50-60%. Di bagian sebelah kiri depan nggak ada mudguardnya ya. Ini di bagian sisi sebelah kanan dari depan kondisinya sih kalau gue bilang masih terbilang cukup normal. Catnya ya wajar ya, 2013 seperti ini. Kondisinya sih agak kusam dan kurang presisi di bagian bumper dan juga fender di depannya. Kita intip di belakangnya. Nah, ini di bagian belakangnya sudah ada emblem Innova V 2.5 apa 2500 cc ya. Ini masuknya yang ke diesel. Lalu masih terbilang cukup normal sih, di bagian belakang ada beberapa huruf emblem yang hilang atau huruf I ya dari kijangnya. Tapi kondisinya sih masih terbilang cukup sih, termasuk stop lampnya. Dan juga di bagian atasnya catnya sudah ada beberapa yang lupas, termasuk di bagian spoilernya. Oke, kita intip di bagian interiornya. Oke guys, ini adalah interior dari Innova diesel ya. Kondisi di bagian dashboardnya masih terbilang cukup oke. Ini sudah soft touch, jadi sudah dilapisi soft touch sama pemilik sebelumnya, tapi kurang begitu rapi ya. Lalu head unit bawaan dari Toyotanya dan kondisinya masih terlalu zaman dulu banget ya. Belum ada switch control di bagian setirnya. Lalu masih analog di bagian AC, pengaturannya di thermostat dan juga blowernya. Trim masih bawaan dari pabrikan bludru seperti ini ya. Dan kondisinya sih paling nggak bagusnya harus di retrim. Dan ini kalau gue bilang masuknya di kategori cukup sih menurut gue untuk di bagian interior automatic transmission nih. Kita intip di bagian row tengahnya dulu. Oke guys, ini di bagian row tengahnya AC-nya sudah terdistribusi untuk di row tengah juga sama di belakang ya. Jadi double blower, sudah triple blower maksudnya. Lalu di bagian tengahnya nih terbilang cukup sih menurut gue. Sudah ada beberapa kusam juga di bagian jok tengah. Dan kondisinya sih kalau gue bilang masih tertata rapi sih ini. Oke guys, ini adalah Toyota Innova E yang diesel tahun 2013 automatic transmission. Di sini masuknya di 2500 cc ya atau 2.5. Odometernya masih belum terdata. Kalau grade-nya tadi kita lihat di eksteriornya C arah ke D, interiornya masih terbilang cukup. Mesinnya sih katanya terkonfirmasi C arah ke D. Pajaknya mati nih, agak lama nih, di bulan 5 2017. Platnya dari BG, jadi di daerah Sumatera. Jadi teman-teman kalau mau cek langsung aja cek di plat nomornya. Di open di harga 145 juta rupiah, ada di lot 100 di jba.co.id. Jadi buat teman-teman yang tertarik langsung aja cek di jba.co.id. Oke guys, ini ada unit baru datang, VW Scirocco, dan kondisinya masih apik ya dari bagian interior, mesin dan juga di eksterior. Hanya saja velgnya diganti yang lebih besar dan bannya yang lebih lebar, tapi kondisinya semi slick seperti ini untuk bannya. Ini kalau gue bilang kategorinya masih terbilang cukup baik keseluruhannya ya. Tadi gue pas baru datang langsung cek. Di sini kita akan coba cek di bagian eksteriornya aja dulu dari bagian depan. Nah, ini karena baru datang jadi untuk validasi harganya masih belum ada, tapi kita langsung cek aja, katanya akan ikut di lelang JBA untuk hari Selasanya. Nah, ini bagian depan dari VW Scirocco kondisinya masih cukup oke, headlampnya masih cukup baik ya. Nah, velgnya sudah diganti dan di sini bannya juga diganti dengan Neova yang agak mengotak ya. Jadi gue suka banget di sini, bannya aja udah cukup mahal. Advan Neova ini sudah cukup terkenal di bagian pemodif mobil. Lalu di bagian sisi sebelah kanan dari depan nih kondisinya masih terbilang cukup oke, dan ini kondisinya sih kalau gue bilang masih di grade B sih menurut gue untuk di eksterior ya. Nah, ini di bagian interior joknya kulit warna coklat seperti ini, tapi kondisinya nih masih oke banget semuanya. Tadi sudah gue lihat pas mobil ini baru masuk. Jadi ini kondisinya terbilang cukup baik menurut gue di bagian interior ya. Dan ini di bagian dari sisi belakangnya dari VW Scirocco. Sudah ada 4 titik sensor parkir di belakang, defogger pastinya di bagian belakang, dan kondisi stop lampnya masih terbilang cukup oke ya. Harganya masih belum terdata, cuman menurut gue ini pasti di atas 150 up ya. Buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id untuk mencari VW Scirocco ini sekiranya harganya masuk, jadi bisa langsung dibid oleh teman-teman semua. Oke guys, ini salah satu mobil favorit. Ini adalah Honda Civic FD1 atau FD1 ya, yang 1800 cc tahun 2008 automatic transmission. Warnanya hitam dan kondisinya masih terbilang cukup sih menurut gue, tapi nanti kita cek lagi. Odometer di 155 ribuan, pajaknya mati di Januari 2020 kemarin. Di open di harga 79 juta rupiah. Kita cek dulu sekilas.
Ini sepertinya sudah di repaint satu bodi, terlihat dari bagian catnya sudah renggang ya di bagian bempernya juga nih, jadi kurang apik. Di ban sebelah kiri depan ini sudah bocor dan ini harus ditambal mungkin atau diganti. Kondisinya kusam kena debu, stop lamp dan fog lampnya masih terbilang cukup oke. Nah, untuk di bagian sisi kiri di mobil ini masih terbilang cukup normal, velgnya juga masih OEM ya dari bawaan Hondanya. Kita intip di bagian sebelah kanannya. Ini di bagian sebelah kanan dari mobil Civic ini dan kondisinya masih terbilang cukup apik ya. Ternyata di dua bannya ini sudah bocor dan kondisi bumper di depannya ini kurang apik, jadi harus di repair lagi. Nah, ini di bagian belakangnya stop lampnya sudah dimodif seperti ini LED ya, kondisinya cukup sangar, masih terbilang cukup normal. Di bagian belakang ada diffuser atau bagian tambahan dari body kitnya di bawahnya, lalu ada beberapa baretan-baretan kasar ya di bagian bumper sebelah bawah. Defogger pastinya untuk mobil ini. Kita intip langsung di bagian interiornya. Oke guys, ini di bagian interiornya joknya kulit dan kondisinya masih terbilang cukup oke, termasuk di konsol tengahnya ya. Kondisi di dashboardnya masih terbilang cukup oke, termasuk di bagian setir. Jadi di bagian interiornya ini menurut gua kondisinya masih oke banget nih. Oke guys, ini adalah Honda Civic FD1 atau FD1 1800cc tahun 2008 automatic transmission. Odometernya di 155 ribuan, pajaknya mati di Januari 2021 kemarin. Eksteriornya D. Yang tadi gue sudah liatin adalah ban, bumper dan beberapa kondisinya kurang ya di eksterior. Interiornya masih cukup dan mesinnya juga terkonfirmasi cukup ya. Di open di harga 79 juta rupiah, ada di lot 131 di jba.co.id. Jadi buat teman-teman langsung aja cek jba.co.id. Oke guys, that's it for today. Sekian aja untuk open house di Balai Lelang JBA, balai lelang terbesar yang ada di Jakarta atau beberapa di kota besar di Indonesia ya. Dan ini banyak banget unit-unitnya dan beberapa sudah kita cek tadi, ada yang bagus, ada yang juga cukup. Jadi buat teman-teman langsung aja cek di jba.co.id atau cek di deskripsi untuk informasi lebih lengkapnya dari Balai Lelang JBA. Oke guys, semoga informasi ini bisa bermanfaat dan juga informatif untuk teman-teman semua. Jangan lupa di like dan di share sebanyak-banyaknya. Support terus video gue dengan cara mensubscribe-nya. Gue Dozo21 signing off. Gue ucapin selamat pagi, selamat siang, selamat sore dan juga selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you on my next video. Bye.